Tahukah Anda apa yang paling mengejutkan saya sebagai seorang dokter? Bukan berapa banyak pria lansia yang memiliki pertanyaan tentang kesehatan seksual mereka, tetapi berapa banyak dari mereka yang terlalu malu untuk bertanya. Saya telah bertemu dengan para veteran perang, pensiunan direktur utama, suami-suami yang setia seumur hidup, pria-pria yang telah menghadapi tantangan terbesar dalam hidup. Namun ketika sampai pada satu pertanyaan sederhana, mereka membisikkannya seolah-olah itu adalah sebuah dosa. Dok, apakah masih wajar bagi saya untuk bermasturbasi di usia saya sekarang? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda. Apa yang telah diberitahukan kepada Anda tentang penuaan, hasrat, dan apa yang pantas dilakukan setelah usia 60 tahun. Sebagian besarnya salah besar, dan misinformasi itu bukan hanya membingungkan tetapi juga berbahaya. Saya Dr. Siti Nurhayati, Profesor Urologi dan Ahli Kesehatan Pria selama lebih dari 30 tahun. Saya telah bekerja dengan ribuan pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an. Dan saya dapat memberitahu Anda, seksualitas tidak berhenti seiring bertambahnya usia, ia berevolusi. Namun, inilah paradoksnya. Sementara masyarakat menyuruh pria lansia untuk diam tentang hasrat mereka, sains justru menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Bagaimana jika saya katakan bahwa masturbasi di usia senja bukan hanya aman? Mungkin itu adalah salah satu hal paling cerdas dan sehat yang dapat Anda lakukan untuk jantung, prostat, otak, dan bahkan sistem kekebalan tubuh Anda. Dalam episode hari ini, saya akan menguraikan penelitian dan wawasan klinis dari dunia nyata untuk membantu Anda memahami kebenaran tentang tubuh Anda. Tanpa rasa malu, tanpa penghakiman, hanya jawaban yang jelas dan jujur. Dan nanti saya juga akan mengungkapkan satu sinyal tersembunyi yang bisa berarti kebiasaan solo Anda adalah pertanda dari sesuatu yang lebih dalam. Ini adalah tentang merebut kembali kesehatan Anda, bukan meminta maaf karenanya. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya mendorong Anda untuk menekan tombol itu dan mengaktifkan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan saran kesehatan berbasis sains yang jujur dan dibuat khusus untuk pria di usia senja mereka. Dan jika topik ini penting bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Saya membaca setiap respons dan itu membantu saya membuat konten yang benar-benar mendukung kesehatan dan hidup Anda. Mari kita mulai dengan fondasinya, memahami bagaimana tubuh Anda berubah seiring bertambahnya usia dan apa artinya itu bagi kesehatan seksual Anda. Karena sebelum kita bisa berbicara tentang apakah masturbasi itu sehat, kita harus jelas tentang apa yang normal, apa yang tidak, dan mengapa hasrat Anda bukanlah sesuatu yang harus dipermalukan. 1. Tubuh yang menua. Apa yang sebenarnya terjadi pada kesehatan seksual Anda? Ketika saya pertama kali mulai praktik kedokteran, saya pikir bagian tersulit dari pekerjaan saya adalah mendiagnosis kondisi kompleks atau melakukan prosedur yang rumit. Tapi saya segera menyadari ada hal lain yang lebih sulit. Membuat para pria lansia berbicara jujur tentang apa yang terjadi dengan tubuh mereka, terutama dalam hal seks. Saya telah bertemu dengan banyak sekali pria berusia 60-an, 70-an, dan lebih yang duduk di hadapan saya, tampak tidak nyaman, berjuang untuk menanyakan satu pertanyaan yang sangat manusiawi. Apakah yang saya alami ini normal? Izinkan saya memberitahu Anda, ya, itu normal. Seiring bertambahnya usia, salah satu perubahan yang paling dapat diprediksi pada tubuh pria adalah penurunan bertahap testosteron. Mulai sekitar usia 30, pria kehilangan sekitar 1% testosteron mereka setiap tahun. Pada saat Anda mencapai usia 60-an atau 70-an, jumlah itu terakumulasi. Tapi testosteron bukan hanya tentang libido. Hormon ini juga memengaruhi energi, suasana hati, kekuatan, dan ya, performa seksual Anda. Disitulah banyak pria mulai khawatir, ereksi membutuhkan waktu lebih lama. Tidak sekeras dulu, mungkin butuh lebih banyak waktu atau stimulasi untuk mencapai orgasme. Dan periode pemulihan setelah aktivitas seksual itu juga lebih lama. Bagi sebagian pria, perubahan ini terasa seperti kegagalan pribadi. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda, apa yang Anda alami bukanlah kegagalan. Itu adalah fisiologi. Tubuh Anda tidak rusak. Hanya berbeda. Yang benar-benar membuat hati saya sedih adalah betapa banyak pria menderita dalam diam. Mereka pikir mereka sendirian. Mereka pikir ada yang salah dengan diri mereka. Mereka pikir mereka bukan lagi pria sejati karena tubuh mereka telah berubah. Tapi izinkan saya meyakinkan Anda, hasrat untuk keintiman, untuk koneksi, untuk kenikmatan, itu semua tidak lenyap seiring bertambahnya usia.
Bahkan bagi banyak orang hasrat itu semakin dalam. Anda hanya perlu belajar bagaimana bekerja dengan perubahan, bukan melawannya. Tubuh Anda mungkin menua ya, tetapi ia masih mampu, masih responsif, masih layak mendapatkan perhatian, perawatan, dan bahkan kenikmatan. Dan saat Anda mulai melihat seksualitas Anda bukan sebagai sesuatu yang telah hilang, tetapi sebagai sesuatu yang berevolusi, itulah saat Anda mulai merebutnya kembali. Sekarang setelah Anda memahami apa yang terjadi di dalam tubuh Anda, mari kita bahas salah satu mitos yang paling persisten di luar sana. Apakah aktivitas seksual, terutama masturbasi, berbahaya bagi jantung Anda? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. 2. Kesehatan jantung membantah mitos bahaya. Selama bertahun-tahun, salah satu ketakutan paling umum yang saya dengar dari pasien pria lansia saya, pria-pria baik dan jujur yang ingin tetap sehat, adalah ini, "Dok, bukankah seks terlalu berisiko untuk jantung saya di usia sekarang?" Dan banyak dari mereka juga memasukkan masturbasi ke dalam ketakutan itu, seolah-olah aktivitas seksual apapun bisa tiba-tiba memicu sesuatu yang berbahaya. Saya mengerti. Gagasan mengalami serangan jantung saat berhubungan seks adalah hal yang menakutkan. Kita semua pernah melihat berita utama seperti itu. Seorang pria berusia 70-an meninggal di tempat tidur. Media menyukai cerita-cerita semacam itu. Tapi inilah yang sebenarnya dikatakan oleh sains dan penelitian kardiologi selama puluhan tahun. Bagi sebagian besar pria dengan kesehatan yang cukup baik, aktivitas seksual kira-kira sama beratnya dengan menaiki tangga 2 lantai. Itu saja. Jika Anda bisa melakukannya tanpa nyeri dada, sesak napas, atau pusing, jantung Anda bisa menangani seks termasuk masturbasi. Faktanya, aktivitas seksual yang teratur baik sendiri maupun bersama pasangan justru dapat melindungi jantung Anda. Saya telah melihat ini berkali-kali, baik dalam penelitian maupun pada pasien saya sendiri. Sebuah studi penting yang diterbitkan dalam American Journal of Cardiology mengikuti lebih dari 1.000 pria selama 16 tahun. Studi itu menemukan bahwa mereka yang berhubungan seks kurang dari sebulan sekali memiliki risiko 45% lebih tinggi terkena penyakit jantung dibandingkan mereka yang berhubungan seks 2 kali seminggu atau lebih. Mengapa? Karena orgasme lebih dari sekadar momen kenikmatan. Ini adalah peristiwa seluruh tubuh. Detak jantung Anda meningkat, pembuluh darah Anda melebar, dan setelahnya tubuh Anda melepaskan hormon penenang yang membantu mengatur tekanan darah dan menurunkan stres. Masturbasi secara khusus menawarkan manfaat kardiovaskular ini tanpa tekanan tambahan atau kecemasan performa yang dirasakan sebagian pria lansia saat berhubungan seks dengan pasangan. Ini adalah cara yang aman, mandiri, dan alami untuk menjaga jantung Anda tetap terlibat secara harfiah maupun kiasan. Tapi di luar aliran darah dan detak jantung ada sesuatu yang sangat emosional tentang ini. Banyak pria lansia setelah mengalami masalah jantung atau didiagnosis dengan kondisi seperti hipertensi atau aritmia, menyerah pada seks sama sekali. Bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka takut. Dan ketakutan itu menciptakan isolasi. Tapi ketakutan ketika tidak berakar pada fakta akan mencuri kegembiraan, koneksi, dan kepercayaan diri. Anda pantas mendapatkan lebih dari itu. Jadi, jika jantung Anda bisa menangani jalan cepat, kemungkinan besar ia bisa menangani keintiman. Dan begitu Anda tahu itu, hal itu membuka pintu ke pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana semua ini terhubung dengan salah satu bagian tubuh pria yang paling terabaikan seiring bertambahnya usia, yaitu prostat. Apa yang akan saya bagikan selanjutnya mungkin akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang perawatan diri. 3. Kesehatan prostat, perawatan alami yang tidak Anda sadari Anda butuhkan. Jika ada satu topik yang jarang dibicarakan oleh pria lansia, kecuali mereka benar-benar harus, itu adalah prostat. Dan saya mengerti alasannya. Itu adalah bagian tubuh yang kebanyakan dari kita tidak pernah pikirkan sampai mulai menimbulkan masalah. Tapi inilah yang saya ingin Anda ketahui. Prostat bukan hanya kelenjar kecil yang diam dan tersembunyi jauh di dalam panggul Anda. Ia memainkan peran sentral dalam kesehatan seksual dan kemih Anda, dan merawatnya menjadi lebih penting seiring bertambahnya usia. Pada saat kebanyakan pria mencapai usia 60-an atau 70-an, prostat secara alami mulai membesar. Kami menyebutnya hiperplasia prostat jinak atau BPH. Ini bukan kanker, tetapi bisa membuat hidup sengsara. Sering buang air kecil, aliran yang lemah, perasaan frustasi karena tidak bisa mengosongkan kandung kemih sepenuhnya, dan terbangun 2 atau 3 kali semalam hanya untuk ke kamar mandi. Itu melelahkan Anda. Memengaruhi tidur, suasana hati, bahkan kepercayaan diri Anda.
Nah, inilah bagian yang mengejutkan banyak pasien saya. Ejakulasi teratur, termasuk melalui masturbasi, dapat membantu mendukung kesehatan prostat. Ya, Anda tidak salah dengar. Saat Anda ejakulasi, Anda tidak hanya melepaskan air mani, Anda juga membersihkan cairan yang menumpuk di prostat. Pelepasan itu meningkatkan sirkulasi di area tersebut dan membantu mengurangi peradangan yang dapat meringankan beberapa gejala yang terkait dengan BPH. Sebuah studi dari Harvard menemukan bahwa pria yang berejakulasi setidaknya 21 kali per bulan memiliki risiko yang jauh lebih rendah terkena kanker prostat dibandingkan dengan mereka yang melakukannya hanya beberapa kali. Meskipun angka itu mungkin tampak tinggi, intinya jelas. Prinsip gunakan atau akan hilang berlaku di sini dengan cara yang sangat nyata dan fisik. Prostat dirancang untuk aktif. Membiarkannya diam tidak akan memberikan manfaat apapun bagi Anda. Dan saya telah melihatnya secara langsung. Pria yang menjaga rutinitas seksual yang sehat, termasuk aktivitas solo yang teratur, sering melaporkan aliran urin yang lebih baik, gejala yang lebih sedikit, dan rasa kontrol yang lebih besar atas kesehatan mereka. Mereka merasa lebih terhubung dengan tubuh mereka dan tidak lagi seperti penumpang dalam perjalanan yang tidak bisa mereka kendalikan. Tapi di luar prostat Anda, ada sesuatu yang lebih kuat terjadi selama aktivitas seksual. Sesuatu yang tidak bisa Anda lihat, tetapi pasti bisa Anda rasakan. Itulah yang terjadi di dalam otak Anda dan dampaknya mungkin akan mengejutkan Anda. Mari kita lihat lebih dekat. 4. Kesehatan mental, hormon, dan otak. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi di otak seorang pria selama pelepasan seksual. Sesuatu yang saya harap lebih banyak orang pahami, terutama seiring bertambahnya usia. Saya punya pasien berusia 70-an yang berkata kepada saya, "Dok, ini bahkan bukan lagi tentang seks. Ini tentang merasa normal, merasa menjadi diri saya sendiri lagi, meskipun hanya untuk sesaat. Dan tahukah Anda, perasaan itu berakar pada kimia otak yang nyata dan terukur. Ketika Anda orgasme, baik melalui seks atau masturbasi, otak Anda melepaskan serangkaian neurokimia yang kuat. Dopamin membanjiri sistem Anda, memberi Anda gelombang kenikmatan dan motivasi. Oksitosin yang sering disebut hormon ikatan, membantu mengurangi kecemasan dan menumbuhkan rasa tenang dan koneksi, bahkan saat Anda sendirian. Endorfin meredakan ketidaknyamanan fisik dan prolaktin membantu tubuh Anda rileks dan beralih ke istirahat. Ini bukan hanya emosional, ini biologis. Otak Anda diciptakan untuk ini. Seiring bertambahnya usia, manfaat kimiawi ini menjadi lebih penting. Orang dewasa yang lebih tua lebih rentan terhadap depresi, kesepian, dan masalah tidur. Saya pernah mendengar duda yang mengatakan bahwa mereka merasa terputus dari dunia, sampai mereka mengizinkan diri mereka untuk merasakan kenikmatan lagi. Dan apa yang terjadi? Mereka mulai tidur lebih nyenyak, mereka merasa lebih stabil, tidak mudah tersinggung. Mereka mulai terhubung kembali dengan diri mereka sendiri dan akhirnya dengan orang lain. Bahkan ada bukti yang berkembang bahwa aktivitas seksual teratur dapat membantu menjaga fungsi kognitif. Satu studi yang diterbitkan dalam Archives of Sexual Behavior menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang tetap aktif secara seksual memiliki kinerja yang lebih baik pada tes memori. Itu bukan kebetulan. Otak yang terstimulasi, yang mengalami kenikmatan, koneksi, dan pelepasan adalah otak yang lebih sehat. Dan ketika Anda menggabungkannya dengan kejernihan emosional dan kepercayaan diri yang datang dari menghormati kebutuhan tubuh Anda, menjadi jelas bahwa masturbasi bukan hanya tentang pelepasan, ini tentang ketahanan mental. Anda lihat, kesehatan seksual sangat terkait erat dengan kesejahteraan emosional. Ketika pria menolak kenikmatan bagi diri mereka sendiri, mereka seringkali menolak kedamaian bagi diri mereka sendiri. Tetapi ketika mereka memberikan ruang untuk keintiman, bahkan secara solo, mereka sering menemukan kembali bagian dari diri mereka yang tidak pernah hilang, hanya terkubur di bawah rasa bersalah atau misinformasi selama bertahun-tahun. Dan meskipun semua ini mungkin tampak lebih dari cukup alasan untuk merangkul bagian kehidupan ini, kita belum selesai. Karena bagaimana jika saya katakan bahwa aktivitas seksual teratur juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan? Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 5. Imunitas peningkat alami. Ini mungkin mengejutkan Anda, tetapi salah satu manfaat yang paling sering diabaikan dari aktivitas seksual teratur, termasuk masturbasi, adalah efeknya pada sistem kekebalan tubuh. Saya tahu kedengarannya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Lagi pula, kita biasanya berpikir kekuatan kekebalan tubuh berasal dari hal-hal seperti diet, olahraga, atau vitamin.
Tetapi kenikmatan kebanyakan orang tidak pernah membuat hubungan itu. Namun, sains menunjukkan kepada kita bahwa itu sangat nyata. Ketika saya pertama kali membaca penelitiannya, saya akui saya mengangkat alis. Sebuah studi dari Universitas Wilkes menemukan bahwa orang yang melakukan aktivitas seksual sekali atau 2 kali seminggu memiliki tingkat imunoglobulin A atau IgA yang jauh lebih tinggi, yang merupakan antibodi kunci yang memainkan peran penting dalam melawan infeksi. Kita berbicara tentang peningkatan 30% dalam tingkat IgA. Itu adalah peningkatan yang berarti, terutama untuk orang dewasa yang lebih tua yang sistem kekebalan tubuhnya secara alami menjadi kurang efisien seiring waktu. Pikirkan tentang itu sejenak. Sesuatu yang alami dan mudah diakses seperti kenikmatan diri yang dilakukan secara teratur dan tanpa rasa malu, mungkin benar-benar membantu tubuh Anda mempertahankan diri dari pilek, virus, dan penyakit yang lebih serius. Ada sesuatu yang kuat, hampir puitis tentang itu dalam merawat kebutuhan emosional dan seksual Anda. Anda mungkin juga sedang memperkuat pertahanan fisik Anda. Dan ini bukan hanya tentang antibodi. Aktivitas seksual teratur telah dikaitkan dengan tingkat kortisol yang lebih rendah, hormon stres. Dan ketika tingkat stres turun, fungsi kekebalan tubuh Anda biasanya membaik. Saya juga telah melihat ini terjadi dalam kehidupan nyata. Pria yang tetap aktif secara seksual sering melaporkan merasa lebih berenergi, tidak terlalu cemas, dan bahkan lebih jarang sakit. Ada pesan yang lebih dalam di sini yang telah saya bagikan dengan banyak pasien saya. Ketika Anda memperlakukan kenikmatan Anda sebagai bagian yang sah dari kesehatan Anda, bukan sesuatu yang memalukan atau konyol, Anda mulai merawat diri sendiri dengan cara yang lebih lengkap. Ini bukan pemanjaan diri, ini adalah perawatan sama seperti makan dengan baik atau berolahraga. Sekarang pada titik ini Anda mungkin bertanya-tanya, jika semua ini benar, jika masturbasi aman, alami, dan bahkan bermanfaat, mengapa begitu banyak pria masih merasa malu atau tidak yakin tentangnya? Nah, saatnya kita berbicara tentang mitos-mitos, keyakinan usang dan berbahaya yang telah menahan pria selama beberapa generasi. Dan beberapa di antaranya mungkin adalah hal-hal yang Anda yakini sepanjang hidup Anda. Mari kita jelaskan semuanya sekali dan untuk selamanya. 6. Membantah mitos. Mengoreksi ketakutan dan kesalahpahaman umum. Setelah semua sains, studi, dan kisah nyata dari pengalaman praktik saya selama bertahun-tahun, satu hal masih membuat saya sangat frustrasi. Betapa banyak pria baik terus menderita dalam diam karena mitos yang telah diceritakan kepada mereka sepanjang hidup mereka. Mitos yang membuat mereka merasa malu dengan tubuh mereka, ragu dengan naluri mereka, atau bahkan takut pada sesuatu yang sealami masturbasi. Keyakinan ini tidak datang dari kedokteran. Mereka datang dari misinformasi, stigma budaya, dan pemikiran usang. Dan sudah waktunya kita membicarakannya secara langsung. Salah satu mitos yang paling merusak adalah gagasan bahwa pria menjadi terlalu tua untuk aktivitas seksual. Saya mendengarnya sepanjang waktu. Dok, mungkin saya harus melepaskannya saja. Saya sudah 70 tahun sekarang. Bukankah sudah waktunya saya move on dari semua itu? Jawaban saya selalu sama. Move on dari apa? Dari menjadi manusia, dari merasakan kenikmatan. Usia tidak menghilangkan hak Anda untuk terhubung dengan tubuh Anda. Usia hanya mengubah bagaimana koneksi itu terlihat. Mitos lain adalah keyakinan bahwa itu tidak normal, bahwa pria lansia tidak bermasturbasi atau tidak seharusnya. Tetapi kenyataannya, penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 40% pria di atas 65 tahun melakukan masturbasi secara teratur. Itu tidak aneh, itu tidak rusak, itu normal. Dan angka itu bahkan mungkin lebih tinggi jika lebih banyak pria merasa cukup aman untuk mengakuinya. Lalu ada ketakutan bahwa masturbasi akan memperburuk kondisi medis seperti diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi. Tetapi bagi sebagian besar pria, yang terjadi adalah sebaliknya. Aktivitas seksual teratur dikaitkan dengan stres yang lebih rendah, tidur yang lebih baik, keseimbangan hormon yang lebih sehat, dan fungsi kardiovaskular yang lebih baik. Tentu saja jika Anda memiliki kondisi serius, bicarakan dengan dokter Anda, tetapi jangan berasumsi kenikmatan terlarang bagi Anda. Dan akhirnya saya sering mendengar ini, saya harus menyimpan energi saya untuk hal-hal yang lebih penting. Tapi apa yang bisa lebih penting dari kejernihan mental, kedamaian emosional, dan kesejahteraan fisik Anda? Masturbasi bukanlah pemborosan energi. Ini adalah cara untuk memulihkannya.
Jadi, jika Anda telah membawa rasa bersalah, keraguan, atau kebimbangan tentang seksualitas Anda seiring bertambahnya usia, saya harap Anda mulai melepaskannya, karena kebenaran itu membebaskan. Dan sekarang setelah kita menerobos mitos-mitos itu, saatnya untuk menyatukan semuanya. Di bagian akhir, saya akan memberikan intinya, jelas, langsung, dan dari hati. Mari kita selesaikan dengan kuat. 7 intinya, jelas, langsung, dan dari hati. Jadi disinilah kita setelah menelusuri sains, kisah-kisah, dan kebenaran yang telah ditunggu oleh begitu banyak pria selama bertahun-tahun, terkadang puluhan tahun. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berterima kasih kepada Anda bukan hanya karena menonton, tetapi karena telah hadir untuk diri Anda sendiri. Karena percakapan ini sebenarnya bukan tentang seks, ini tentang kesehatan, ini tentang martabat. Ini tentang merebut kembali bagian dari diri Anda yang mungkin telah diajarkan untuk Anda diamkan. Kita telah berbicara tentang bagaimana tubuh Anda berubah seiring usia, bagaimana ereksi mungkin terasa berbeda, bagaimana pemulihan membutuhkan waktu lebih lama, bagaimana hasrat berevolusi tetapi tidak menghilang. Kita telah membantah mitos bahwa masturbasi berbahaya bagi jantung Anda dan sebaliknya mengungkapkan bahwa itu mungkin melindunginya. Kita menjelajahi bagaimana aktivitas seksual teratur dapat mendukung kesehatan prostat, menajamkan pikiran Anda, meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, dan mengangkat suasana hati Anda. Dan kita telah mengatasi mitos-mitos, kebohongan sunyi yang membuat terlalu banyak pria baik merasa seperti mereka melakukan sesuatu yang salah, padahal mereka hanya menjadi manusia. Sebagai seorang dokter dan yang lebih penting lagi, sebagai sesama manusia, izinkan saya mengatakan ini dengan jelas. Anda tidak perlu izin untuk merawat diri sendiri. Anda tidak perlu merasa malu karena hidup di dalam tubuh Anda. Seksualitas Anda bukanlah peninggalan masa muda Anda. Ini adalah benang yang terjalin dengan kesehatan, identitas, dan rasa keutuhan Anda. Anda telah menghabiskan hidup Anda merawat orang lain. Tidak apa-apa untuk merawat diri Anda. Itu tidak egois. Itu sehat. Dan sekarang Anda akhirnya memiliki kebenaran untuk membuat pilihan itu dengan percaya diri.